Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa bersilaturahim kembali dalam kajian online yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan tema tentang fenomena akhir zaman. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, belakangan ini kita sering mendengar ataupun membaca dan juga melihat kajian-kajian tentang fenomena akhir zaman. Bahkan ada beberapa ustadz yang memfokuskan kajiannya pada kajian tentang akhir zaman ini, sehingga populer dengan julukan Ustadz Akhir Zaman. Hanya saja dalam melakukan pengkajian ataupun penafsiran tentang akhir zaman ataupun tentang hari kiamat ini, itu terkadang menggunakan sumber-sumber yang tidak valid atau tidak sahih. Padahal dalam perkara keyakinan, para ulama sepakat bahwa sumber-sumber yang harus digunakan khususnya dalam perkara-perkara akidah dan keyakinan ini adalah sumber-sumber yang valid, yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang mutawatir. Ya, meskipun ada juga ulama yang membolehkan penggunaan hadis-hadis yang tidak mutawatir tapi masih termasuk dalam kategori hadis sahih. Jamaah yang dirahmati Allah, tentang datangnya hari kiamat ini memang tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Nabi, para malaikat, ya, tidak tahu. Dan yang hanya mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat ini adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, jemaat dirahmati Allah, sementara di masyarakat sering kita mendengar kajian-kajian yang berusaha memprediksi atau bahkan memastikan tentang datangnya, ya, hari kiamat ini. Pada tahun yang lalu misalnya ada ustadz, ya, yang mengatakan bahwa pada tahun ini 1441 Hijriah ini akan muncul dukhon, ya, akan muncul dukhon atau kabut asap, ya, tapi pada bulan Ramadan, tapi nyatanya pada saat ini tidak muncul. Dan dia mengakui bahwa sumber yang digunakan adalah hadis dhaif. Ataupun juga misalnya beberapa film, ya, ataupun ulasan-ulasan yang memprediksi tentang datangnya hari kiamat ini. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba.
Nah, jamaah dirahmati Allah, kemudian tentang datangnya hari kiamat ini, tanda-tandanya itu terbagi menjadi dua. Yaitu tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Tentang tanda-tanda terjadinya kiamat sugro ini itu dijelaskan dalam hadis, ya, hadis Nabi. Yang pertama misalnya hadis yang berbunyi, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini kata Nabi, yang pertama adalah wafatku, ya, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis, ya, wabah kematian, timbulnya fitnah, terjadinya perdamaian dengan Bani Asfar, bangsa Romawi. Atau misalnya di hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ati ayyurfa'al ilmu sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinaan. Jadi itu tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil. Nah, tanda-tanda ini seperti misalnya diangkatnya ilmu ini, saya kira sudah terlihat, ya, di tengah-tengah kita, ya, semakin sedikitnya ulama, semakin sedikitnya peran ulama, ya, di dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Kemudian tersebarnya kebodohan, ya, fenomena orang minum minuman keras, dan juga fenomena merajalelanya perzinaan. Ini adalah hal-hal yang sudah terlihat di depan mata kita. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat kubro, ya, kiamat yang besar, ini disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ya. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur. Yang kedua, penenggelaman permukaan bumi di barat. Penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab, keluarnya asap, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang besar, Dabbah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar bumi, Aden, yang menggiring manusia, serta turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, ini para jamaah sekalian, ini intinya kita dalam mengkaji atau memahami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keyakinan itu haruslah bersumber dari Al-Quran, hadis mutawatir maupun hadis-hadis sahih, ya, yang menjelaskan tentang fenomena tersebut, sehingga kita tidak tersesat, ya, ataupun tidak memberikan penafsiran-penafsiran yang keluar dari ketentuan ajaran Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Arif. Saya coba menjawab dulu yang pertama tentang wabah penyakit apakah merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat
tadi sudah dijelaskan terbagi dua, yaitu yang kecil dan yang besar. Nah, yang merubahnya wabah penyakit ini merupakan salah satu tanda kiamat kecil, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, di mana Nabi bersabda, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Nah, salah satunya adalah wabah kematian, yaitu penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak. Yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Pak Arif yang nomor 2 tentang tanah Arab kembali hijau, apakah ini termasuk informasi yang diberitakan dalam hadis? Jawabannya ya, ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujaw wa anhara. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dan sungai-sungai. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tentang dukhon dan bahwa tahun hijriah ini tidak akan sampai tahun 1500. Yang pertama, bahwa di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi, kiamat kubro itu sebelum kamu melihat 10 tanda. Nah, salah satu tandanya adalah munculnya asap, ya. Munculnya asap atau dukhon. Jadi ini merupakan salah satu tanda akan terjadinya kiamat kubro. Kiamat kubro. Nah, terkait dengan prediksi bahwa kehidupan ini tidak akan sampai tahun 1500 Hijriah, menurut saya itu tidak didasarkan pada sumber-sumber yang valid, apakah dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Jadi hadis ini menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ati, bahwa di antara tanda-tanda kiamat kecil itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, inna min asyaratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadhharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinaan. Nah, terkait dengan penceramah-penceramah atau ustadz yang menyampaikan kajian tapi masih dipandang belum memiliki kapasitas keilmuan, maka memang sebaiknya untuk diberikan perhatian, untuk diingatkan dengan cara yang baik, ataupun juga jika kita ingin mengundang penceramah atau ustadz supaya bisa mencari tahu riwayat ataupun track record dari penceramah atau ustadz tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut merupakan hal-hal yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan juga sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rina terkait bahwa kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang mukmin atau orang mengucapkan salawat. Jadi di dalam hadis Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak diucapkan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih. Kemudian dari Muslim juga meriwayatkan hadis ini dengan matan yang sama, yaitu kiamat tidak terjadi hingga di bumi tidak diucapkan Allah, Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi pada prinsipnya kita wajib beriman ya kepada peristiwa akhir zaman atau hari kiamat ini. Namun tentu saja dalam memahami untuk menguatkan keimanan kita, maka seharusnya lah kita bersumber atau menggunakan sumber-sumber yang valid, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis mutawatir dan hadis sahih. Jadi sekiranya ada riwayat-riwayat yang aneh, yang tidak umum disampaikan oleh para ulama, maka riwayat-riwayat ini perlu untuk kita berikan catatan untuk kemudian dicari tahu tentang kebenarannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.